3 bentuk pemasaran dan personal selling. Video ini menjelaskan tentang 4 hal yang berkaitan dengan pemasaran. Pertama, perbedaan pemasaran dan penjualan. Kedua, tentang aspek 9P dalam pemasaran yang terdiri dari produk, price, placement, promotion, people, process, physical evidence, presentation, and partner. Ketiga, tentang 3 bentuk pemasaran modern, yaitu pemasaran hubungan atau relationship marketing sebagaimana dicetuskan oleh Nordic, pemasaran massa dengan konsep 5M atau mission, money, message, media, and measurement, dan pemasaran sponsor. Keempat, tentang prinsip-prinsip dalam penjualan personal menurut beberapa ahli. Sebelum mulai, ada pantun dulu nih biar tambah semangat menyimak videonya. Tidak semua pepaya manis rasanya. Cakep. Kecuali matang di pohon dan rata kuning kulitnya. Cakep. Pemasaran itu ada bentuknya. Cakep. Ayo belajar agar paham perbedaannya. Dalam modul ini, saya akan membahas mengenai strategic marketing. Adapun yang akan menjadi pokok pembahasan adalah 1. Pemasaran hubungan, 2. Pemasaran massa, 3. Pemasaran sponsor, 4. Penjualan personal. Part 1. Pembahasan pemasaran. Kegiatan pemasaran menyentuh kita semua, baik dalam kehidupan sehari-hari, di setiap waktu, ataupun tempat, mulai dari saat bangun tidur sampai saat tidur kembali. Sistem pemasaran telah memungkinkan semuanya ini, sehingga pemasaran telah memberikan suatu standar hidup yang tidak pernah terbayangkan oleh nenek moyang kita sebelumnya. Sesungguhnya praktik pemasaran sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Bangsa Yunani kuno dan Romawi telah mempraktikkan ilmu dagang dan secara aktif berkomunikasi persuasif kepada konsumennya. Begitu pula di peradaban-peradaban lain yang sudah lebih maju perdagangannya. Namun, konsep pemasaran modern yang dikenal saat ini baru muncul dan berkembang pada masa revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18 dan ke-19. Pada periode ini, munculnya perubahan-perubahan sosial yang didorong oleh perkembangan teknologi dan inovasi ilmu pengetahuan. Salah satu perubahan tersebut adalah munculnya industri-industri yang memproduksi barang konsumsi secara massal. Hal ini didukung pula oleh perkembangan moda transportasi dan munculnya media massa yang mengharuskan produsen menemukan cara mengelola distribusi barang dan jasa. Pada masa revolusi industri, barang-barang konsumsi masih tergolong langka dan produsen bisa menjual hampir semua barang yang mereka produksi selama konsumen mampu membelinya. Karena itu, mereka fokus ke arah pengembangan produksi dan distribusi dengan berusaha menekan biaya sekecil-kecilnya. Ini juga berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pemasaran pada masa itu, yang terkonsentrasi pada efisiensi biaya distribusi dan pembukaan pasar baru. Kini semua berubah. Sejak awal abad ke-20 hingga beberapa tahun pasca Perang Dunia II, kompetensi bisnis semakin meningkat dan fokus ilmu pemasaran mulai pindah dari fokus produksi ke fokus penjualan. Ilmu komunikasi, periklanan, dan merek juga mulai menjadi penting saat perusahaan berusaha menjual sebanyak-banyaknya barang di pasar yang sudah semakin ramai. Inilah cikal bakal berkembangnya ilmu pemasaran. Itulah sebabnya, saat ini tidak ada perusahaan bisnis yang tidak melakukan kegiatan pemasaran. Selain pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok perusahaan, juga sebagai salah satu cara agar perusahaan dapat selalu berhubungan dengan konsumen dan juga baik untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Jadi, pada beberapa perusahaan bisnis, bagian pemasaran memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mencapai besarnya volume penjualan. Bila sejumlah volume penjualan yang diinginkan tercapai, maka berarti kinerja bagian pemasaran dalam memperkenalkan produk telah berjalan dengan benar. Part 2. Aspek pemasaran. Pemasaran juga sering dianggap sama dengan penjualan, padahal sesungguhnya berbeda. Pemasaran berupaya melayani dan memuaskan konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah laba. Sedangkan penjualan menitikberatkan pada keinginan perusahaan dan menitikberatkan pada upaya mendorong konsumen agar membeli produk perusahaan. Menurut William J. Stanton, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun kepada pembeli potensial. Sedangkan pemasaran modern menurut Profesor E. Jerome McCarthy yaitu
lebih menitikberatkan pada apa yang diinginkan pelanggan ketimbang membatasi pilihan mereka pada apa yang diinginkan pada apa yang ingin dihasilkan oleh supplier atau pemasok, pembekal, penyuplai. Jadi, konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli atau konsumen. Karenanya, seluruh kegiatan dalam perusahaan yang menganut konsep pemasaran harus diarahkan untuk memenuhi tujuan tersebut. Kegiatan ini meliputi kegiatan pada semua bagian yang ada, seperti kegiatan personalia, produksi, keuangan, riset, dan pengembangan, dan sebagainya. Berikut seperangkat prinsip dasar pemasaran menurut dua orang peneliti bisnis, yaitu Peters dan Waterman, yang mereka tulis dalam buku berjudul In Search of Excellence, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya pemahaman yang mendalam tentang para pelanggan oleh pihak manajemen perusahaan tentang bagaimana keinginan dan kebutuhan pelanggan atau konsumen atau pasar. 2. Paham akan adanya batasan pasar atau pasar yang sangat jelas batasannya. 3. Punya kemampuan memotivasi karyawan untuk menghasilkan produk yang bermutu dan bernilai tinggi bagi pelanggan mereka. 4. Berupaya mencari penilaian tentang perusahaan atau manajemen dan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan langsung dari para publik eksternal atau contohnya konsumen atau pelanggan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 5. Menghargai karyawan atau publik internal yang dapat memuaskan konsumen atau pelanggan, misalnya dengan member karyawan tersebut hadiah atau berbagai penghargaan seperti hadiah langsung, kenaikan gaji, dan jenjang kepangkatan, dan sebagainya. 6. Pandai dan jeli membaca selera dan keinginan pasar atau pelanggan. Saat ini konsep pemasaran telah mengalami perkembangan bersamaan dengan semakin majunya masyarakat dan teknologi. Jadi, perusahaan tidak lagi berorientasi kepada pembeli saja, tetapi juga harus berorientasi kepada masyarakat atau manusia. Konsep ini disebut sebagai konsep pemasaran masyarakat atau social marketing konsep atau konsep pemasaran baru. Itulah sebabnya, bila perusahaan ingin berhasil atau dapat hidup terus, ia harus dapat menanggapi cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Faktor-faktor eksternal seperti politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya dapat juga mempengaruhi program pemasaran perusahaan, termasuk tentunya faktor-faktor ketidakpuasan konsumen karena tidak terpenuhinya harapan mereka. Adapun faktor-faktor yang ada dalam sistem pemasaran yaitu sebagai berikut. 1. Organisasi yang melakukan tugas-tugas pemasaran. 2. Sesuatu yang dipasarkan atau barang, jasa, ide, orang, atau SDM. 3. Pasar yang dituju. 4. Para perantara yang membantu dalam pertukaran atau arus antara organisasi pemasaran dan pasarnya. Mereka ini adalah pengecer, pedagang besar, agen pengangkut, lembaga keuangan, dan sebagainya. 5. Faktor-faktor lingkungan, seperti faktor demografi, kondisi perekonomian, faktor sosial dan kebudayaan, kekuatan politik dan hukum, teknologi, dan persaingan. Dicetuskan oleh Dave Shevey dan P.R. Smith. Aspek P ke-9 yaitu presentation dicetuskan oleh Larry Steven Londre pada tahun 2007. Part 3 Pemasaran Hubungan. Pemasaran hubungan. Pendapat Nordic tentang perspektif relationship marketing tahun 1996 dalam European Journal of Marketing volume 30 nomor 2 diyakini menjadi cikal bakal daripada pengembangan pemasaran hubungan. Pemasaran hubungan yaitu strategi pemasaran yang memiliki tujuan memelihara pelanggan individual dengan menawari mereka produk yang memenuhi persyaratan mereka. Jadi, pemasaran hubungan berbeda dengan pemasaran transaksi maupun pemasaran tradisional atau fokus hanya pada transaksi pembelian semata. Sebelum konsep pemasaran hubungan muncul, penekanan bauran pemasaran adalah komunikasi massa yang memperlakukan pelanggan sama. Namun hal ini sudah lama ditinggalkan karena pelanggan bersifat heterogen. Sejalan dengan itu,
Didapat konsep yang mendukung ke arah ini, yaitu konsep one-to-one on share of market. Konsep ini menegaskan bahwa pelanggan harus dilayani secara personal. Jadi, hubungan antara pemasar dengan pelanggan harus mampu menjadikan pelanggan merasakan menjadi tuan yang terpenuhi kebutuhannya. Artinya, persoalan pemasaran bukan saja soal menjual barang dan jasa saja, tetapi juga harus mampu mencipta, memperbaiki, dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Dalam konteks pemasaran hubungan ada 3 hal yang harus dilihat, yaitu interaksi, konektivitas, dan kreativitas. Adapun interaksi dan konektivitas, keduanya dapat dihasilkan oleh adanya teknologi internet. Teknologi ini membuat jangkauan dan hambatan waktu untuk berinteraksi menjadi tidak terbatas. Berikut bentuk pemasaran hubungan yang dikutip dari pendapat Lacobucci and Hibbard bahwa ada 3 bentuk hubungan, yaitu sebagai berikut. 1. Business Marketing Relationship atau BMR. 2. Interpersonal Commercial Relationship atau ICR. 3. Business to Customer Relationship or BCR. Part 5. Pemasaran sponsor. Pemasaran massa adalah mengembangkan produk dan promosi untuk menyenangkan banyak orang, cenderung menggunakan komunikasi massa. Jadi, media massa tetap menjadi komponen penting dalam program komunikasi pemasaran dengan konsep 5M, Mission, Money, Message, Media, and Measurement. Berdasarkan tujuannya, pemasaran massa dibagi menjadi 4 jenis. 1. Informative Advertising. 2. Persuasive Advertising. 3. Reminder Advertising. 4. Reinforcement Advertising. Pemasaran sponsor atau sponsorship. 1. Event marketing adalah situasi yang signifikan atau peristiwa promosional yang mempunyai fokus utama untuk menangkap perhatian dan melibatkan customer dalam event tersebut. Perusahaan dan organisasi-organisasi non-profit menggunakan events dengan beberapa alasan, yaitu untuk melibatkan sasaran halayak, untuk mengasosiasikan sebuah brand dengan aktivitas, gaya hidup atau orang-orang tertentu, untuk meraih sasaran halayak yang sulit dijangkau, untuk meningkatkan brand awareness, dan untuk menyediakan platform yang baik bagi brand publicity. 2. Sponsorship adalah dukungan finansial kepada suatu organisasi, orang, atau aktivitas yang dipertukarkan dengan publisitas merek atau suatu hubungan. Sponsorship dapat membedakan sekaligus meningkatkan nilai suatu merek. Beberapa pedoman yang digunakan oleh perusahaan dalam memilih sponsorship yaitu 1. Target halayak. 2. Penguatan citra merek. 3. Dapat diperpanjang. 4. Keterlibatan merek. 5. Biaya yang efektif. 6. Sponsor lainnya. Pada umumnya, keterlibatan pada acara-acara khusus dapat memperluas dan memperdalam hubungan perusahaan dengan pasar sasaran. Pemasaran sponsor acara khusus atau events mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Pemilihan peristiwa khusus yang tepat. 2. Merancang program pensponsoran yang optimal untuk acara khusus. 3. Mengukur efek persponsoran. Strategi penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal atau personal selling adalah salah satu profesi yang paling tua di dunia. Bahkan menurut Kotler pada tahun 2003, personal selling atau penjualan personal merupakan seni kuno, sehingga ilmu ini menghasilkan berbagai prinsip dan literatur. Namun tidak demikian halnya dengan tenaga penjualan personal modern saat ini. Sangat jauh dari stereotip ini. Saat ini, sebagian besar tenaga penjualan personal atau personal selling merupakan profesional yang berpendidikan tinggi dan terlatih dengan baik, mampu membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Mereka juga mampu mendengarkan pelanggan mereka, mencari kebutuhan pelanggan, dan menyusun usaha perusahaan untuk memecahkan permasalahan pelanggan. Itulah sebabnya, penjualan personal atau personal selling yang efektif tidak hanya memiliki insting, tetapi juga harus terlatih dalam berbagai metode analisis dan customer management, sebab penjualan personal memiliki peran penting dalam keberhasilan penjualan perusahaan. Jadi, perusahaan perlu meningkatkan efektivitas salesperson-nya agar mereka dapat bekerja secara efektif dan dapat memperhatikan prinsip-prinsip ataupun aspek-aspek dalam penjualan personal. Selain itu, juga merupakan salah satu strategi pemasaran secara langsung interaksi dengan konsumen atau face-to-face menurut Peter dan Olson pada tahun 1996. Adapun prinsip-prinsip dalam penjualan personal antara lain 1. Profesionalisme. 2. Keterampilan negosiasi. 3. Relationship marketing. Menurut Barnett,
Pada tahun 1993 ada 5 tipe personal selling. Demikian penjelasan video singkat mengenai mata kuliah komunikasi pemasaran strategik dengan modul Strategic Marketing Communication. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pekerjaan kita. Terima kasih. Tapi lebih fokus pada pelayanan. 3. Visionary selling. Tugas utamanya adalah mempromosikan produk baru, kadang-kadang melakukan order taker. 4. Technical selling. Menyelesaikan masalah konsumen dengan keahlian dan pengalamannya. 5. Creative selling. Biasanya berhubungan dengan produk, menangani masalah-masalah serius, dan memberikan solusi terbaik. Di samping memiliki keunggulan, personal selling juga memiliki kelemahan, yaitu 1. Hanya dapat menjangkau sedikit konsumen potensial dan relatif mahal. 2. Sulitnya mendapatkan salesperson yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan perusahaan. 3. Butuh biaya untuk program pelatihan personal selling agar profesional atau program pelatihan sales-oriented approach and customer-oriented approach. Demikian, terima kasih. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat.